Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya Firly Anissa PhD, saya akan menjelaskan mengenai analisis wacana. Analisis wacana adalah salah satu metode yang bisa digunakan untuk menganalisis kajian-kajian media, ya, konten-konten media dengan berbagai pendekatan, ya, pendekatan terutama pada pendekatan kritis, ya. Nah, apa itu analisis wacana atau apa itu wacana, ya? Wacana atau dalam bahasa Inggrisnya disebut discourse memiliki dua pengertian. Pertama, wacana disebut adalah hal atau isu yang sedang dibicarakan. Itu yang kita sebut wacana. Isu yang sedang dibicarakan, misalkan wacana BBM naik menjelang pemilihan 2024 sangat kuat berhembus, ya. Jadi BBM naik itu menjadi hal yang dibicarakan, misalkan, gitu ya, menjadi hal yang sering disampaikan, gitu. Nah, itu yang disebut isu atau wacana dalam konteks ini. Yang kedua adalah wacana, ya, didefinisikan sebagai seperangkat kalimat atau pernyataan yang menjelaskan tentang sesuatu, gitu ya, atau a discourse as a particular way of talking about and understanding the world, ya. Jadi cara bagaimana menjelaskan sesuatu itu disebut dengan wacana. Menjelaskan sesuatu itu dengan berbagai cara. Nah, caranya itu yang ingin kita teliti, yang ingin kita lihat. Bagaimana wacana kita lihat sebagai pendekatan atau metode, ya. Nah, ada beberapa tokoh yang penting ketika kita belajar tentang analisis wacana. Nah, Anda bisa baca di sini ada Van Dijk, Norman Fairclough, Ruth Wodak, Sarah Mills, ya, Teun van Leeuwen dan sebagainya. Dan ada yang juga bernama Norman Fairclough. Ya, ini juga sangat terkenal, ya, yang kita bisa gunakan juga metodenya dalam penelitian media. Nah, yang harus kita pahami dalam pendekatan atau metode analisis wacana, gitu ya, harus bersandar pada tiga hal. Pertama, ontologis. Apa itu ontologis? Ontologis adalah asumsi dasar filosofi tentang realitas. Epistemologis adalah penjelasan tentang bagaimana realitas tersebut dipahami. Dan aksiologis, ya, bagaimana kajian tentang ilmu pengetahuan itu. Sehingga apa? Sehingga memahami ontologis dan epistemologis menjadi rujukan analisis wacana yang mutlak sebelum kita masuk kepada teori dan metodenya. Maksudnya bagaimana? Analisis wacana masuk pada ontologi seperti apa? Kita harus sepakat bahwa realitas ada sesuatu yang dikonstruksi, yang tidak natural, yang tidak given, gitu ya, tapi dia dibentuk oleh struktur masyarakat yang dominan. Ya, sehingga kita harus menyadari kalau kita ingin meneliti kajian misalkan media, gitu ya, kita juga harus menyadari bahwa apa yang terjadi di dalam media adalah bentuk konstruksi. Kemudian epistemologis, realitas diperoleh lewat subjek yang berinteraksi dengan objek yang dijembatani nilai-nilai tertentu. Sehingga secara epistemologis, gitu ya, realitas itu diperoleh melalui individu sebagai subjek yang berinteraksi dengan tatanan sosial, dengan nilai-nilai, gitu, dengan cara struktur masyarakat, sehingga menimbulkan aktor-aktor yang signifikan di situ. Ya, kemudian ketiga, aksiologis. Bagaimana nilai itu dikonstruksikan? Dengan cara apa? Dibangun melalui apa? Melalui gambar, melalui video, melalui suara, ya, melalui tayangan-tayangan tertentu yang bisa membangun kesadaran sosial, yang bisa menyatakan bahwa yang benar seperti ini, yang salah seperti itu. Ya, itu secara aksiologis. Sehingga aksiologis ini berkaitan dengan tujuan upaya dalam analisis kritis adalah membangun kesadaran itu tadi. Kita memberitahu, ada loh yang salah di sini, kita sebagai peneliti memberitahu orang lain. Ya. Apa perspektif kritis dalam analisis wacana? Ketika kita mengadopsi perspektif kritis, ya,
kita menolak pemahaman bahwa segala pengetahuan kita tentang dunia merupakan sebuah kebenaran objektif. Tidak ada yang objektif. Semua adalah konstruksi. Sehingga secara ontologis gitu ya, sebenarnya kriteria itu harus diakses dalam kategori-kategori tertentu. Ya, jadi realitas itu bukan sesuatu yang given gitu ya, tapi dia sesuatu yang dibentuk. Inilah yang menjadi inti dari pendekatan kritis. Kita mengajak orang untuk menyadarkan orang. Kita mengajak orang untuk berpikir bahwa apa yang terjadi itu tidak taken for granted. Nah, salah satu tadi saya jelaskan tokohnya adalah Norman Fairclough dalam bukunya Critical Discourse Analysis or CDA. Nah, apakah kebenaran itu? Ya, kebenaran adalah sesuatu yang dibentuk, dikonstruksi, yang tidak lepas dari power, tidak lepas dari kekuasaan ideologi yang membentuk sebuah wacana. Secara ontologis, prinsip yang harus digarisbawahi berarti ya, pengetahuan yang dibuat dalam konteks analisis wacana, dalam konteks masyarakat harus dipahami sebagai sejarah dan budaya yang dibentuk. Ya. Nah, Norman Fairclough mengatakan ada 3 hal yang penting dalam analisis wacana, ada 3 struktur yang penting, ada unsur yang penting. Pertama, kita harus melihat teks, bagaimana media teks itu berjalan, bagaimana teks media itu menampilkan sebuah nilai. Kemudian yang kedua, discourse practice, bagaimana interpretasi atas wacana tersebut. Wacana itu diinterpretasi dalam masyarakat seperti apa? Contohnya teks ibu dalam iklan MSG misalkan, ibu memasak di dapur, itu teksnya. Lalu ada bapak yang makan makanan ibu misalkan dalam konteks rumah. Kemudian bagaimana teks itu diinterpretasi dalam masyarakat patriarkal? Maka teks itu menginterpretasi bahwa nilai-nilai ibu yang memasak adalah sesuatu yang normal. Ya, tapi kalau dibalik, ketika bapak yang memasak, itu sebuah abnormal, sebuah sesuatu yang tidak normal misalkan. Nah, social cultural practice, apa yang terjadi? Bagaimana situasional, bagaimana institusi society menerima pandangan konstruksi gender ini misalkan, atau teks ini. Gitu ya. Oh, bahwa teks-teks seperti ini akan jauh lebih bisa diterima, akan jauh lebih bisa direproduksi, gitu ya. Karena social cultural practice masyarakat di mana teks itu hidup menampilkan hal tersebut. Misalnya di Indonesia, pengambil keputusan dalam keluarga selalu bapak misalkan, ya, atau yang memasak di dapur itu selalu ibu, bapak pulang kantor misalkan. Kalau yang terjadi sebaliknya itu tidak acceptable, itu tidak diterima, misalnya begitu. Ya. Nah, Norman Fairclough mengatakan ideologi adalah hal yang penting ketika kita ingin membongkar sebuah teks. Jadi ideologi apa yang bermain dalam sebuah teks ketika kita melihat sebuah tayangan media. Karena ideologi ini ya sebenarnya menampilkan kesadaran-kesadaran palsu. Ya tadi, karena kebenaran tadi adalah sebuah konstruksi, bisa saja kesadaran kita adalah sebuah konstruksi juga. Gitu. Kemudian ideologi dominan. Kesadaran palsu ini perlu dipahami melalui pandangan kritis. Bagaimana ideologi dominan yang berlaku, yang berfungsi dalam sebuah masyarakat. Unconsciousness, ketidaksadaran itu lahir dari apa? Dari pembiasaan ketika kita melihat teks atau berita atau hal-hal yang terjadi itu dilakukan berulang-ulang sehingga kita menganggap bahwa itu sebuah hal yang normal. Ya, maka ada namanya strategi normalisasi. Sesuatu yang normal itu dianggap sesuatu yang alami, sesuatu yang taken for granted tadi. Karena kalau dibalik misalkan bapak yang masak, kemudian ibu yang menunggu di meja makan dalam masyarakat patriarkal seperti Indonesia itu tidak diterima, gitu ya misalkan. Kemudian Norman Fairclough mengatakan ada kekuasaan atau power, ada hubungan yang dibentuk oleh struktur. Siapa pembuat media tersebut, siapa pembuat teks tersebut, siapa pembuat iklan tersebut, itu sangat bisa menunjukkan ya kekuasaan dia atas sebuah nilai. Kemudian kepemilikan modal, ya tadi
siapa yang menjadi sutradara, siapa yang menjadi kameramen, itu juga menjadi bagian penting. Atau siapa yang memiliki media, itu juga akan sangat berkaitan dengan makna simbolik, sosial, budaya, dan simbolik yang ingin disampaikan di situ. Ya, termasuk power of atau knowledge yang merujuk kepada Miike Foucault mengatakan power ya itu bisa ditampilkan melalui knowledge, pengetahuan. Misalkan dokter itu ketika dia dianggap memiliki kemampuan, maka kemampuan untuk mendiagnosis, maka dia dianggap memiliki power, bisa mengatakan ibu sakit, ibu harus dioperasi, ibu harus begini dan sebagainya. Ya, Norman Welkome mengatakan ada 5 prinsip dalam analisis discourse analysis. Pertama ada praktik diskursif, ya bisa Anda baca dalam PowerPoint saya. Ya, praktik diskursif, bagaimana wacana tertulis dalam sebuah teks. Kemudian kedua, wacana bersifat konstitutif dan dibentuk. Ya, bagaimana praktik sosial itu membentuk teks tadi, diskursif tadi. Ya, kemudian penggunaan bahasa itu menjadi penting juga untuk dianalisis. Bahasa mewakili ideologi, mewakili nilai, mewakili value yang ada dalam masyarakat. Yang keempat adalah fungsi ideologis wacana. Untuk apa wacana itu? Siapa yang diuntungkan ketika ada wacana tertentu? Ketika ada bahasa-bahasa tertentu, apa yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan dalam masyarakat mana? Gitu ya. Kemudian kelima adalah penelitian kritis. Sehingga apa? Kita harus berpihak. Kita harus emansipatif. Kita harus mendukung kita harus melawan atas ketidakadilan, penindasan dan sebagainya. Sehingga kita kalau ingin melakukan analisis wacana, kita harus melihat ada hubungan-hubungan yang tidak setara di situ. Maka kita harus buka itu dalam analisis kita. Ya, model 3 dimensi Fairclough ya. Ada wacana ya, dipahami sebagai praktik sosial melalui bahasa, wacana diwakili sebagai bahasa, dipahami sebagai bahasa tertentu, ketika wacana digunakan sebagai cara untuk menyampaikan nilai sesuatu atau nilai tertentu. Nah, dalam setiap analisis ada 2 dimensi wacana yang penting, peristiwa komunikatif, bagaimana peristiwa itu disampaikan, kemudian bagaimana wacana itu diurutkan, sehingga satu wacana dengan wacana yang lain itu saling berkesinambungan. Wacana itu saling mendukung satu sama lain. Kira-kira itu. Saya kira itu saja video pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.